Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musalla yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan insyaallah seperti biasa di Kamis pagi ba'da subuh kita mengkaji kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Sebuah kitab yang berbicara tentang manhaj atau tata cara beragama yang benar. Pada pertemuan yang lalu, terakhir kita masih membahas tentang famin mumayyizat al-manhaj salafi. Di antara keistimewaan manhaj salaf yang terakhir yaitu poin yang keempat. I'tiqaduhum anna tariqatas salafi salih yal aslamu wal a'lamu wal ahkam. Itu yang keempat, bahwasanya ahlu sunnah itu berkeyakinan, beriktikad, meyakini bahwa jalannya salafus salih itu merupakan jalan yang aslam, selamat, a'lam, sesuai dengan dalil, kemudian wal ahkam, bijaksana, sesuai dengan tempat dan waktu. Kemudian sekarang yang kelima. Yang kelima di antara keistimewaan manhaj salaf itu adalah yang kelima, hirsuhum ala nashril aqidati sahihati wad dinil qawimi. Ya, hirsuhum, bersemangatnya para salaf. Hirsuhum, mereka bersemangat dalam apa? Ala nashril aqidati sahihah, untuk menyebarkan akidah yang benar. Ya. Para salaf mereka bersemangat ya dalam menyebarkan akidah yang benar, akidah salaf. Akidahnya para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wad dinil qawimi, dan juga agama yang lurus, agama yang sesuai dengan dalil. Ya. Agama yang dijalankan oleh para sahabat. Bersemangat dalam menyebarkan akidah yang benar dan agama yang lurus. Kemudian wa ta'limin nasi wa nushihim. Wa ta'limin nasi wa nushihim. Mereka juga bersemangat dalam ta'limin nas, mengajarkan manusia, mengajarkan orang-orang. Ya. Tentunya ta'lim itu dengan ilmu. Ya. Belajar kemudian dia sampaikan. Mengajarkan manusia wa nusihim, dan saling menasihati. Ya. Kalau nasihat kan umum ini. Saat ketemu teman kita nasihat itu. Ada orang yang melakukan kesalahan kita nasihat. Ya. Jangan, anak bukan ustadz. Anak nggak bisa kasih nasihat. Ya. Ya, kalau kita tahu itu salah, maka kita berikan nasihat, kita ingatkan, saling menasihati. Namun ta'lim ini lebih kepada orang-orang yang berilmu.
Wa nusihim, memberikan nasihat ini umum. Warraddi 'alal mukhalifina wal mubtadi'in. Dan mereka juga bersemangat dalam ar-raddi, apa? Membantah. Membantah 'alal mukhalifin, orang-orang yang menyimpang, wal mubtadi'in, dan para ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Juga mereka bersemangat. Bersemangat dalam membantah orang-orang yang menyimpang dan para pelaku bid'ah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Terakhir dari pembahasan ini ya. Gimana baca ini? Wasatiyatuhum bainal firaqi. Wasatiyatuhum bainal firaqi. Wasatiyah, wasat, tengah. Mereka senantiasa, para salaf, ya, salafus saleh, mereka senantiasa pertengahan. Pertengahan. Tidak meremehkan, tidak juga berlebihan. Ya, tidak berlebihan dan tidak ya menyepelekan. Akan tetapi mereka pertengahan. Bainal firaq, di antara firqah-firqah sesat. Ya. Para manhajnya, para sahabat ini, para salaf ini, mereka pertengahan di antara ya seluruh firqah-firqah sesat. Ya, karena firqah-firqah sesat itu kalau enggak ya kurang atau menyepelekan, berarti satu lagi apa? Berlebihan. Berlebihan. Ya. Gulu istilahnya. Kemudian ya, di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dalam Majmu' Fatawa. Kata beliau, kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnati fil Islam ka ahlil Islami bainal milali. Ahlus Sunnati fil Islami ka ahlil Islami bainal milal. Ahlus Sunnah itu di dalam Islam, Ahlus Sunnah di dalam Islam ka ahlil Islam bainal milali. Seperti agama Islam di antara agama-agama sesat yang lain. Paham maksudnya ya? Ahlus Sunnah itu di dalam Islam itu seperti agama Islam ya di antara agama-agama yang lain. Yahudi, Nasara, ya, atau agama-agama yang lainnya. Hindu, Buddha. Begitulah Ahlus Sunnah ya dengan kelompok-kelompok sesat yang lain. Seperti agama Islam ya di antara agama-agama sesat yang lain. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, siapa? Syekhul Islam. Kata beliau, fahum wasatun fi babi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Mereka itu wasatun, pertengahan. Dalam bab apa? Fi babi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Dalam bab nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah menyikapinya dengan pertengahan. Ya.
Mereka senantiasa pertengahan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asma ini jamak dari ismun. Antara siapa? Baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Jadi ahlu sunnah ini pertengahan di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala antara siapa? Baina ahli ta'til al-jahmiyah. Antara ahlu ta'til. Ta'til itu menafikan, menghilangkan. Ya. Karena menurut mereka ya sama dengan makhluk, ya sifatnya sama dengan makhluk atau namanya, maka akhirnya mereka nafikan. Al-Jahmiyah sama juga, ahlu ta'til al-Jahmiyah. Dan antara ahlu tamthil al-musyabbihah. Ya, ahlu tamthil, orang-orang yang menyamai, tamthil, menyamakan, atau musyabbihah, sama juga. Ahlu ta'til menghilangkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan sama dengan makhluk. Ya. Dan ahlu tamthil mereka menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya ya. Seperti Allah mengatakan yadullah fauqa aidihim. Kedengaran? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kata ahlu ta'til apa gimana kata ahlu ta'til? Ya, mereka kalau kita katakan Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan. Berarti sama dengan makhluk. Akhirnya mereka apa? Mereka taktilkan, mereka hilangkan kata yadun tersebut. Lebih parah daripada Asy'ariyah. Ya, mereka hanya mentakwil, tapi kalau mereka ini mentaktil, menghilangkannya. Karena alasan sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan, manusia punya tangan, Allah punya tangan, berarti sama dong dengan makhluk. Sampai akhirnya mereka apa? Taktilkan, mereka hilangkan. Ini Jahmiyah. Ya. Dan orang-orang tamthil musyabbihah berbeda dengan ahlu ta'til. Mereka menyamai tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ya, manhaj salaf, mereka menetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Akan tetapi bagaimana bentuknya, kaifiatnya, ya, kita tidak tahu. Ya. Tangan itu maklum. Wal kaif majhul. Bagaimananya kita nggak tahu. Ya, wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Kita wajib mengimani Allah punya tangan. Wa su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentangnya juga bid'ah. Bagaimananya? Seperti juga permasalahan istiwa. Kemudian juga yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya dalam hadis. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Orang-orang ahlu ta'til mereka menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun karena alasannya apa? Sama dengan makhluk, karena makhluk juga turun. Pesawat juga turun gitu. Berarti sama dengan makhluk. Sampai akhirnya apa? Mereka taktilkan, mereka hilangkan. Ya, dengan alasan mereka berdalil dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Itu dalil mereka. Walaupun bisa juga kita bantah dengan dalil tersebut, ya kan? Nah, ahlu tamthil mereka mengatakan turunnya seperti turunnya makhluk. Turunnya seperti orang turun dari tangga misalnya. Adapun ahlu sunnah mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun. Ya.
Dan tidak perlu juga kita bertanya bagaimananya, ya. Atau kalau Allah Subhanahu wa taala turun berarti langit kosong, itu ya. Atau yang semisalnya, nggak perlu kita katakan. Yang penting kita imani saja. Ya, yanzilu ya yanzilu, turun. Ada makna lain. Kemudian wahum wasatun. Selanjutnya wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyati wal jabariyah. Ya. Dan mereka pertengahan, senantiasa pertengahan fi babi af'alillahi ta'ala, di dalam bab perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertengahan? Ahlus sunnah, ya. Di dalam bab tadi, dalam bab asma wa sifat. Nah, yang ini dalam bab perbuatan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Antara siapa? Antara Qadariyah dan Jabariyah. Antara Qadariyah dan Jabariyah. Siapa itu Qadariyah? Mereka yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik juga itu yang berkaitan dengan manusia, ya, dia mendapatkan keturunan atau yang lainnya, itu atas bukan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Jabariyah, mereka yang mengatakan ya, segala yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Qadariyah. Ya, segala yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang mencuri, seseorang yang berzina, ya, seseorang yang minum khamar, makan riba, itu karena Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Ini juga kelompok yang sesat. Adapun ahlu sunnah gimana? Ya, gimana ahlu sunnah? Mereka senantiasa pertengahan. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, segala yang terjadi di dunia ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Namun perlu diketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan juga masyiah, kehendak bagi manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa di antara manusia yang ingin beriman silahkan, yang ingin kufur silahkan. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah. Mereka memilih jalan untuk beriman, untuk istiqomah, silahkan. Atau memilih jalan untuk menuju neraka, kesesatan, juga silahkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah kepada mereka. Ya, berbeda dengan ya Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Allah juga mengatakan, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqomah, liman syaa'a minkum, masyiah manusia. Pilihannya ada dalam manusia. Walaupun itu juga wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidak ada yang kalian kehendaki itu melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun segalanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah, kehendak bagi setiap masing-masing manusia. Ya, mau dia istiqomah, mau tidak, mau dia belajar atau tidak, mau dia mukmin atau kafir, ya, itu kehendak manusia. Ya, kehendak manusia. Kemudian wafi babil wa'idi, wafi babil wa'idi bainal murji'atil wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim, ya. Dan di dalam bab al-wa'id, ancaman ancaman, wa'id itu ancaman, bainal murji'ati, antara murji'ah, ya, wal wa'idiyah, kurang tahu ini wa'idiyah itu apa, minal qadariyati wa ghairihim,
ya dari Qadariyah dan ya selain mereka. Kemudian wa fi babi asma'il iman. Ya. Dan di dalam bab penamaan iman, musammal iman. Di dalam bab musammal iman, waddin dan agama, ya, dan agama bainal haruriyati wal mu'tazilah. Antara Haruriyah ini siapa? Khawarij. Haruriyah ini Khawarij, Haruri. Wal mu'tazilah dan mu'tazilah. Ya. Kalau Haruriyah Khawarij berkaitan dengan orang muslim yang melakukan dosa besar, kata mereka kafir, keluar dari Islam. Orang Islam yang melakukan dosa besar kafir, keluar dari Islam. Dan Mu'tazilah, ya, mereka apa? Berbeda lagi. Mereka mengatakan manzilah baina manzilatain. Ya, manzilah baina manzilatain. Istilahnya enggak kafir, enggak mukmin. Ya, enggak kafir juga enggak mukmin. Kemudian wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan antara murji'ah dan jahmiyah. Kemudian yang terakhir wa fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidhi wal khawarij. Dan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Rafidhah, Syiah Rafidhah dan Khawarij. Ya, antara Rafidhah dan Khawarij. Kalau Rafidhah, mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan Khawarij, mereka berbeda lagi. Mereka apa? Malah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib. Walaupun demikian, ya, tidak ada ulama yang juga yang mengkafirkan orang-orang Khawarij. Meskipun mereka telah mengkafirkan, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib. Disebabkan, kata para ulama, mereka ini disusupi syubhat takwil. Ya, ada syubhat sehingga mereka itu tidak dikafirkan oleh para sahabat, lebih-lebih para ulama setelahnya. Karena alasan syubhat, berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka itu memang dari awalnya benci kepada para sahabat. Makanya Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta, ya, bahwa orang-orang Syiah ini, orang Rafidhah ini telah keluar dari Islam. Ya. Ini Khawarij beda lagi tadi, ya. Khawarij itu tidak kafir. Adapun Rafidhah, mereka telah keluar dari agama Islam karena kebencian mereka kepada para sahabat. Sedangkan Khawarij ini mereka bukan benci, akan tetapi karena sebab syubhat takwil dari mereka, sehingga mereka tidak dikafirkan oleh para ulama. Ada beberapa sahabat, memang satu sahabat, ya, saya kurang ingat siapa nama sahabat tersebut, yang beliau mengkafirkan, ya, orang Khawarij karena mereka telah mengkafirkan Ali dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.